Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Bunga Aprilia dengan NIM 220700062 dari kelas B1 2022 non-reguler Prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran PAUD di Ta'am Al-Fajri sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Strategi Pembelajaran PAUD dengan dosen pengampu Ibu Haja Dedah, MPD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD juga disebut sebagai masa prasekolah. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, bisa dibayangkan betapa pentingnya peran pendidikan pada anak usia dini. Usia 0-6 tahun juga biasa dikenal dengan masa keemasan atau golden age. Pada masa ini, anak bagaikan spons yang begitu mudah menyerap air di sekitarnya. Itu berarti anak sedang dalam daya tangkap yang tinggi. Anak mudah mengingat apa yang mereka dengar dan mereka lihat di sekitarnya. Pada masa ini, orang tua dan pendidik harus mengoptimalkan kemampuan pada anak dengan memberikan pendidikan sebaik mungkin, salah satunya dengan mendaftarkan anak ke PAUD. Mengacu pada pentingnya peran PAUD, maka para guru harus mampu membuat dan melaksanakan strategi pembelajaran yang dapat memunculkan serta mengembangkan setiap kemampuan yang dimiliki oleh anak, terutama dalam 6 aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu aspek nilai-nilai moral dan agama, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Untuk itu, observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pembelajaran seperti apa yang diterapkan di Taman Asuh Anak Muslim Al-Fajri setiap harinya. Selain itu, juga untuk mengetahui seberapa efektif strategi tersebut. Strategi pembelajaran PAUD dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, baik prosedur, langkah, maupun metode dan teknik yang dipilih untuk mempermudah, memfasilitasi, dan memberi bantuan yang lain kepada siswa dalam mencapai tujuan-tujuan instruksional. Para guru PAUD biasanya selalu membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH yang merupakan implementasi dari rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM yang juga mengacu pada program semester dan program tahunan agar dapat mencapai tujuan serta visi misi sekolah. Profil sekolah Ta'am Al-Fajri. Taman Asuh Anak Muslim Al-Fajri merupakan satuan sekolah non-formal setara dengan PAUD, TK, dan RA yang berada di bawah Yayasan Masjid Al-Fajri terakreditasi B atau baik. Ta'am Al-Fajri terdiri dari kelas kelompok bermain dengan rentang usia 3-4 tahun, kelas A dengan rentang usia 4-5 tahun, dan kelas B dengan rentang usia 5-6 tahun. Ta'am Al-Fajri berada di kawasan Masjid Al-Fajri dengan bangunan satu lantai yang terletak di dalam Komplek Fajaraya, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Taman Asuh Anak Muslim Al-Fajri hingga saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan pembelajaran. Meski demikian, Ta'am Al-Fajri sedang dalam proses untuk menghadapi masa transisi ke kurikulum merdeka yang rencananya akan dijalankan ketika tahun ajaran baru 2023-2024 yang akan datang. Para tenaga pendidik di Ta'am Al-Fajri kerap mengikuti berbagai pelatihan dan seminar sebagai salah satu upaya untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Hal tersebut mengingat ada banyaknya perubahan kebijakan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ta'am Al-Fajri mulai menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang digiatkan pada kurikulum merdeka. Meski belum dilaksanakan 1 minggu sekali dan hanya dilaksanakan ketika puncak tema saja, para tenaga pendidik Ta'am Al-Fajri berharap bahwa hal tersebut merupakan awalan yang baik sebagai bentuk pengenalan dan akan menjadi lebih siap jika kurikulum merdeka telah benar-benar diterapkan di sekolah mereka. Pada tema tanaman dan subtema tanaman sayuran kemarin, Ta'am Al-Fajri melaksanakan pembelajaran membuat sayur bayam bersama di sekolah. Pada kegiatan ini, anak-anak turut membantu dalam mempersiapkan bahan, mulai dari mengupas bawang putih, memetik daun bayam, hingga memisahkan biji-biji jagung. Kegiatan ini sekaligus menjadi pembiasaan bagi anak-anak untuk menyukai sayur dan rutin memakannya setiap hari. Makanan kesukaan kamu. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Aku mau nambah. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam
Al-Fajri memiliki potensi yang sangat bagus sebagai salah satu sekolah non-formal yang ada di Cimahi. Lingkungan belajarnya sangat kondusif, aman, nyaman, dan terasa begitu hangat. Diharapkan TAM Al-Fajri mampu menerapkan strategi pembelajaran beserta implementasi yang baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Semoga TAM Al-Fajri dapat mendidik dan menghasilkan putra-putri terbaik penerus generasi bangsa selanjutnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak terutama kepada Ibu Haja Deda selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran PAUD. Semoga apa yang telah saya lakukan ini dapat menghantarkan saya kepada nilai terbaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.